kan saya akan mencoba memberi gambaran kepada teman-teman semua sebelum teman-teman itu melakukan setting speed control. Nah, mungkin buat teman-teman ya yang memiliki sebuah genset yang ukuran besar ya, yang menginginkan speed controlnya ini supaya awet ya, tidak cepat rusak. Saya cuma pinjam sebentar, saya akan rusak dulu karena ini kondisinya rusak. Tripodnya saya bor. Oke, bisa dilihat tripodnya sudah rusak semua. Antisipasinya itu pertama ya, kalau bisa pada bagian akuator, apalagi kondisi mesin lama ya, sudah lama terduduk, kalau bisa pada bagian akuator itu dibuka dulu tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam cari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua sudah berkunjung ke channel saya Engine Genset 86. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk memberi gambaran ya kepada teman-teman semua tentang speed control genset ya. Kebetulan ini saya ada bahan ya untuk materi speed control, kondisinya rusak ini kawan ya. Ini saya pinjam dari tempat kerja saya, nantinya saya juga akan kembalikan lagi. Nah, untuk memastikan bahwa speed control ini kondisinya betul-betul rusak, teman-teman tonton terus ya video saya sampai dengan selesai. Ini saya hanya pinjam saja di tempat kerja, kondisinya pun rusak, hanya untuk review ya. Selesai review nanti saya akan kembalikan lagi. Saya bisa bilang seperti ini karena takutnya gini kawan ya, saya kan masih terikat dengan sebuah perusahaan, takutnya itu saya dikira untuk itu mengambil ya, padahal ini kondisinya rusak. Oke kawan, lanjut ya. Untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk memberi gambaran kepada teman-teman semua tentang speed control, dan nantinya saya akan juga mencoba untuk mengcover kawan ya, mengcover sebuah konten video tentang cara setting speed control. Tetapi yang saya cover itu bukan cara setting speed controlnya ya, melainkan saya akan mencoba memberi gambaran kepada teman-teman semua sebelum teman-teman itu melakukan setting speed control. Nah, untuk konten yang mengunggah tentang cara setting speed control ini ya, itu kalau nggak salah channel dari Cina, dari negara Cina. Nah, video tersebut itu sudah diunggah sekitar 7 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak yang menontonnya, termasuk saya sendiri kawannya. Tetapi tujuan saya menonton konten tersebut itu hanya untuk memastikan saja apakah betul tutorial tersebut itu sama dengan kenyataan yang terpasang di engine. Nah, untuk tutorial video tersebut itu speed controlnya sama persis dengan yang ini. Tipenya juga sama persis, DGC 2007 Delta Golden Charlie spasi 2007. Nanti teman-teman ketik aja DGC spasi 2007, nanti akan keluar ya di YouTube. Itu kalau nggak salah channel dari Cina, itu dia sudah diunggah itu sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, tujuan saya itu hanya untuk memastikan saja apakah betul ya sesuai dengan yang terpasang di engine. Nah, pada kenyataannya ada perbedaannya kawan ya. Kalau di tutorial tersebut posisi saklar ini bagian dalam ini dia posisinya dua-duanya ini off. Nah, kalau yang terpasang di sini posisinya dua-duanya on. Ini sama sekali saya tidak merubahnya ya. Ini copotan dari mesin bekas penggantian. Nah, untuk pada bagian ini jumpernya, kalau di tutorial tersebut itu diputus kabel ini. Nah, kalau ini kondisinya masih utuh. Jadi untuk speed control ini ada pada kenyataannya itu ada perbedaannya pada bagian saklar dan jumper. Nah, saran dari saya ya buat teman-teman semua, sebuah konten di YouTube itu hanya gambaran saja. Untuk acuan lebih jelasnya ya, teman-teman itu harus beracuan pada sebuah manual book ya, manual book speed control.
Nah kalau di situ memang di situ tertera bahasa Inggris ya. Nah kalau teman-teman tidak bisa bahasa Inggris berarti sama dengan saya. Jadi cari aja orang yang bisa bahasa Inggris untuk menerjemahkannya ya. Yang penting itu kita beracuan pada sebuah manual book ya. Jangan sampai kita itu mengikutinya ya. Kita acuannya itu manual book. Nah mungkin buat teman-teman ya yang memiliki sebuah genset yang ukuran besar ya, yang menginginkan speed controlnya ini supaya awet ya, tidak cepat rusak, bisa lihat di deskripsi video saya ya untuk lebih jelasnya. Teman-teman tonton terus video saya sampai dengan selesai. Saya akan kembali lagi kawan ya ke belakang layar supaya teman-teman juga tidak bosan dengan muka saya. Saya akan kembali lagi, tonton terus video saya tentang cara setting speed control. Sorry kawan ya, tentang ini ya, tutorial. Saya akan memberikan gambaran sebelum Anda melakukan sebuah setting speed control. Nah untuk saya sendiri itu tidak berani kawan ya untuk memberi pengarahan tentang cara setting speed control. Takutnya ya bila mana ada terjadi apa-apa pada mesin tersebut, nah saya sendiri yang disalahkan. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan saya ya saya yang datang, tetapi kalau memberi pengarahan saya tidak berani. Nah kalau teman-teman mau mencobanya untuk cara settingnya, teman-teman bisa klik pencarian ya di YouTube DGC spasi 2007, itu tutorial cara settingnya ada di situ, cara setting speed control. Untuk saya sendiri terus terang tidak berani ya memberi pengarahan, takutnya Anda salah setting, saya yang mengarahkan, ada apa-apa saya yang disalahkan. Jadi teman-teman tonton terus video saya sampai dengan selesai. Saya akan kembali lagi ke belakang layar. Ini adalah speed control copotan dari engine kawan ya. Kondisinya rusak. Apakah sesuai dengan tutorial tersebut? Pada kenyataannya ada perbedaan pada bagian saklar ini ada perbedaan. Pada bagian jumper ini juga ada perbedaan. Nah kebetulan ini saya ada bahan ya kawan ya, bahan bekas speed control yang kondisinya rusak, yang merek dan tipe bentuknya juga sama persis, DGC 2007 Delta Golden Cherry spasi 2007. Untuk teman-teman ya yang mau lihat cara settingnya, teman-teman bisa klik pencarian di YouTube ya, ketik aja DGC spasi 2007. Di situ nanti akan muncul ya persis seperti ini untuk speed controlnya. Nah untuk speed control ini kondisinya rusak kawan ya, kondisinya rusak. Saya pinjam dari tempat kerja saya, ini bekas copotan mesin habis penggantian ya, kondisinya rusak. Sebelumnya mohon maaf dulu kawan ya, saya hanya untuk memastikan saja buat teman-teman semua yang menonton konten saya ini, menonton video saya, kalau speed control ini betul-betul rusak. Takutnya ya ada dari pihak kantor saya nanti yang menjadi subscriber saya bisa gawat ya. Oke, saya pastikan dulu ya kalau betul-betul speed control ini rusak supaya tidak salah paham. Nantinya juga nanti saya akan kembalikan, saya cuma pinjam sebentar. Saya akan rusak dulu karena ini kondisinya rusak. Untuk tripodnya saya bor. Oke, bisa dilihat tripodnya sudah rusak semua. Jadi tidak ada niatan untuk mengambil ya. Jadi ini memang betul-betul rusak, saya pinjam untuk review sebentar. Nah untuk tujuan saya membuat konten ini supaya teman-teman itu tahu ya, bahwa sebuah tutorial di YouTube itu hanya sebuah gambaran saja. Nah untuk realnya sebuah setting ya,
setting ataupun program speed control itu kalau bisa itu berdasarkan manual book kawan ya, bawaan speed control ini sendiri. Apakah nantinya speed control ini dipasang untuk mesin kapal ataukah untuk genset 50 Hz atau 60 Hz. Nah di situ itu sudah ada untuk spesifikasinya kawan ya, jadi nanti tinggal sesuaikan saja. Memang di situ memang untuk manual booknya itu bahasa Inggris ya. Kalau ndak bisa bahasa Inggris sama seperti saya ya, jadi minta tolong aja untuk penerjemah ya. Jadi kita ngikuti aja instruksinya di tutorial ini ya. Kok tutorial di manual book bawaan speed control. Nah untuk tutorial di YouTube itu hanya sebuah gambaran. Nah seperti halnya ini kawan ya. Ini di sini kalau di unggahan video konten tentang setting speed control yang sudah diunggah, untuk saklar ini dua-duanya posisinya off, tapi padahal ini copotan dari mesin ya, saya tidak merubahnya, posisinya dua-duanya on, naik ke atas. Ini coba ya, saya turunkan, saya naikkan. Ini yang pertama ya, sudah ada perbedaan. Untuk perbedaan yang kedua pada bagian jumper. Nah kalau di konten tersebut jumper ini instruksi dari jumper ini diputus, tetapi kenyataannya sini jumper ini masih terhubung ya. Makanya saran dari saya kalau bisa itu kita mengikuti instruksi dari manual book saja. Untuk konten di video YouTube itu hanya sebuah gambaran. Nah buat teman-teman yang mungkin hendak melakukan sebuah setting speed control, saran dari saya ya, kalau bisa teman-teman itu melakukan sebuah antisipasi kawan ya, antisipasi sebelum menghidupkan genset tersebut. Karena namanya juga speed control ya, speed control ini adalah kontrol kecepatan. Nah takutnya nantinya itu tiba-tiba terjadi overspeed, karena speed control ini adalah komponen elektronik kawan ya. Walaupun kondisinya baru, takutnya begitu kita pasang tiba-tiba terjadi overspeed, tidak tahu lagi kita harus berbuat apa. Nah kali ini saya akan berbagi tips ya sebelum teman-teman itu menghidupkan genset tersebut. Nah pertama-tama teman-teman itu buka dulu ya pada bagian tutup akuator. Nah takutnya mesin tersebut itu sudah terduduk lama kawan ya, nggak tahu 1 minggu 1 bulan ya, takutnya itu pada bagian regasnya itu macet. Nah teman-teman itu buka dulu tutup pada bagian belakang akuator ya, dorong terlebih dahulu secara manual, gasnya itu maju mundur sampai mentok ya. Nah kalau begitu kita dorong sampai mentok, gas tersebut itu tidak mau kembali, jangan dilanjutkan ya. Jadi perlu perbaikan dulu pada bagian injection pump. Nah kemungkinan regasnya itu sudah macet. Nah itu kita melakukan antisipasi. Nah kalau begitu kita dorong maju mundur dia mau kembali lagi, baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah untuk antisipasi yang kedua, pada bagian tuas akuator ya, pada bagian tuas akuator itu adalah sebuah emergency manual kawan ya. Nah di situ pada bagian tuas kalau bisa teman-teman itu pasang tali ya, tali ditarik panjangnya itu kira-kira pada pas posisi kita mau start engine. Semisal ya kita begitu kita start engine tiba-tiba terjadi overspeed, nah kemudian kita tarik saja dari tuas itu secara manual. Nah itu antisipasi yang kedua ya. Nah untuk antisipasi yang ketiga, teman-teman itu bisa sedia gunting atau tang. Nah begitu ada kita melakukan emergency ya, tidak berfungsi, kita potong saja pada bagian kabel akuator ya, salah satu aja yang terpasang pada speed control itu kita gunting satu, atau kita tarik pada bagian tuas tadi yang sudah kita pasang tali sampai mesin tersebut itu bisa berhenti.
Nah, itu tips dan saran dari saya ya, sebelum teman-teman itu melakukan sebuah setting speed control, karena speed control ini adalah komponen elektronik kawan ya. Takutnya terjadi error begitu kita hidupkan langsung overspeed. Nah, kita itu kalau bisa melakukan antisipasi ya sebelum menghidupkan genset tersebut. Jadi buat teman-teman yang awam belum pernah melakukan pemasangan speed control ataupun setting ya, kalau bisa itu harus ada pendamping orang yang berpengalaman. Jangan sampai itu Anda itu tujuannya itu mencari sebuah keuntungan. Semisal gini kawan ya, saya pasang sendiri aja supaya saya dapat biaya untuk istilahnya untuk jasa setting. Jangan ya, tujuannya jangan di situ. Karena kita itu harus berpikir, seumpama gini kawan, kita pasang speed control baru, kita lihat tutorial di YouTube, padahal kita itu betul-betul tidak paham. Nah, kita pasang, apalagi pada mesin yang harganya itu ratusan juta, terus harga miliaran juga ada. Nah, kalau sampai terjadi overspeed, mesin tersebut sampai jebol, itu tidak sesuai sama ongkos sama jasanya, maka resikonya itu sangat besar. Makanya kalau teman-teman ingin mencoba, jangan coba-coba ya, karena yang ditakutkan untuk pemasangan speed control ini cuma satu kawan ya, cuma satu. Jika terjadi overspeed itu aja, itu yang bahaya ya. Jadi kalau tidak bisa, jangan coba-coba, mending hubungi saja istilahnya orang yang sudah berpengalaman dalam setting sebuah speed control. Nah, untuk pada bagian ini adalah terminal kawan ya, terminal kontak bantu. Biasa pada genset ada yang difungsikan, ada juga yang tidak. Oke kawan, saya akan sedikit memberi gambaran lagi. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial ya, video konten dari Cina untuk lebih jelasnya, karena saya sendiri itu tidak berani kawan ya untuk memberi sebuah pengarahan tentang setting speed control ini. Karena apa? Kalau saya memberi pengarahan, jika sampai terjadi apa-apa pada mesin, gawat bro, saya yang kena ya. Jadi teman-teman kalau mau coba, lihat saja konten dari sana ya. Saya hanya memberi tambahan saja. Nah, untuk akuator ini dia tegangannya 6 sampai 15 volt DC. 6 sampai 15 volt DC. Pada saat engine running itu dia keluarnya itu 6 sampai 15 volt DC. Sampai mesin hidup ya. Nah, kalau pick up ini tegangannya itu 1 ya, 1,2, 1,5 sampai batas maksimal 3 VAC, volt AC. Jadi pick up ini dia mengeluarkan tegangan 1,2 volt AC sampai 3 volt AC ya. Ini maksimalnya. Tetapi setiap speed control itu berbeda-beda kawan ya. Nah, buat teman-teman ya yang mungkin memiliki sebuah genset, apalagi gensetnya itu jumlahnya sangat banyak ya, setiap pemilik genset pasti menginginkan genset tersebut itu awet dan spare partnya tidak cepat rusak. Nah, untuk pada bagian speed control, teman-teman itu bisa menambah sebuah rangkaian ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video saya. Oke kawan, sekian dulu dari saya tentang speed control ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Salam mekanik, salam cari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.